Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, kita akan mendengarkan terlebih dahulu Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai dengan 13. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalau jengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan bacaan hari ini, dan saya akan menceritakan apa yang saya pahami dari bacaan ini. Kemarin Tuhan Yesus memberikan pengajaran mengenai doanya. Doanya itu ini. Lalu sekarang pertanyaan pada diri kita masing-masing sebagai seorang katekis, bapak atau ibu atau siapa saja, pelajar atau apa. Setiap kali kita berdoa, kita kan mesti mempunyai gambaran terlebih dahulu. Kita berdoa tentang apa? Kita berdoa di mana? Kita berdoa untuk siapa? Kita mengajukan doa itu kepada siapa? Kepada Bapa atau kepada Tuhan Yesus atau kepada Roh Kudus? Itu yang kita buat. Lalu bagaimana kita menyusunnya? Lalu berapa lama kita harus berdoa? Berapa lama kita harus sudah mendapatkannya dari doa itu, dari pengabulan doa itu? Mungkin ada yang minta, wah ini harus segera, tapi bisa jadi lama.
Lalu apa yang kita doakan? Yang biasa-biasa atau yang luar biasa? Sampai-sampai kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang doanya remeh-temeh lah. Tetapi ada juga doanya yang luar biasa. Misalnya berdoa untuk memperoleh kelancaran usaha. Berdoa untuk memperoleh teman hidup. Berdoa untuk memperoleh pekerjaan. Dan dilanjutkan dengan banyak usaha yang tidak benar. Ini terjadi di masyarakat. Dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kita? Kita semua sudah belajar di sini berdoa. Pada bagian awal tadi bercerita tentang peminjaman roti kepada sahabatnya. Lalu berbicara tentang bahwa Tuhan akan memberi siapa yang mengetuk, siapa yang meminta, siapa yang terus akan diberikan sesuai dengan permintaannya. Lalu pada bagian akhir mengenai Bapa yang baik. Kita yang tidak baik. Di akhir sharing saya mau mengatakan bahwa apapun yang kita minta, kepada siapa kita minta, dengan susunan bagaimana kita buat, untuk kapan doa itu, dan seterusnya, sesuai dengan kriteria-kriteria atau misalnya katakan penulisan-penulisan, misalnya kalau di gereja, bagaimana saya harus menyusun doa umat. Atau anak-anak Krisma kemarin, bagaimana saya harus membuat surat untuk Bapak Uskup, bagaimana caranya. Nah, kalau mau membuat doa, bagaimana membuat doa itu. Lalu, sampai hari ini saya mau mengatakan juga, banyak orang di antara kita, orang Katolik, ketika disuruh, ayo Bu, kita doa dulu untuk membuka ini itu. Lalu, saya tidak saja, bukan saya, jangan saya. Tidak berani mengatakan, oke, atau ya. Lalu, mulailah dengan memimpin doa. Itu yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan, di gereja, atau mungkin di dalam keluarga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, satu hal yang terakhir yang dikatakan kepada kita dalam Injil ini adalah jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Apapun yang kita doakan, apapun yang harus kita katakan, apapun susunan cerita dalam doa itu, apapun hasilnya, ketika kita sudah diberikan Roh Kudus oleh Tuhan, kita pasti bisa memahami semuanya itu. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Kalaupun tidak diberi, bagaimana? Kalaupun diberi sangat banyak, bagaimana? Kalaupun diberi tidak sesuai dengan harapan, bagaimana? Roh Kudus yang akan berbicara kepada kita semua. Amin. Berkah dalam.